Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema kebiasaan dan gaya hidup. Bacaan firman terambil dari Yeremia pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Kesedihan bahkan duka cita seorang nabi Tuhan melihat kemarahan Tuhan atas umat Israel yang telah menjadi umat yang jahat. Melakukan penindasan demi penindasan, mereka membangun kebiasaan untuk berkata dusta, sehingga akhirnya di antara teman dan saudara pun terjadi saling menipu dan menfitnah. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, berkata, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan memiliki arti sesuatu yang biasa dikerjakan, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan itu sendiri terbagi dua, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Lalu kebiasaan apa yang sering kita lakukan? Apakah kebiasaan baik ataukah kebiasaan buruk? Ingatlah, kebiasaan kita akan terbangun menjadi gaya hidup kita dan akhirnya akan membentuk karakter yang sulit untuk diubah. Berhutang bisa menjadi kebiasaan dan gaya hidup apabila kita tidak mau mencegahnya. Kita harus bisa mengendalikan dan mengontrol diri untuk tidak terlena dengan keinginan ataupun kebutuhan yang hanya sesaat. Penyesalan selalu muncul belakangan setelah adanya tunggakan hutang yang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, janganlah kita biarkan berhutang menjadi kebiasaan yang akan terbangun menjadi gaya hidup dan akhirnya terbentuk menjadi karakter buruk yang menjerumuskan kita dan keluarga kita ke dalam kesulitan dan penderitaan. Roma pasal 12 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.